Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Kecerdasan Majemuk atau Multiple Intelligences karya Howard Gardner. Teori Multiple Intelligences atau kecerdasan majemuk adalah teori yang mengemukakan bahwa manusia memiliki beberapa jenis kecerdasan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai jenis kecerdasan, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai pengertian kecerdasan itu sendiri. Dalam buku ini, Howard Gardner menjelaskan bahwa kecerdasan adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian dalam buku ini, Howard Gardner juga menjelaskan mengenai teori multiple intelligences atau kecerdasan majemuk. Teori ini adalah teori yang menyatakan bahwa manusia memiliki berbagai jenis kecerdasan. Dan ada 7 kecerdasan yang digagas oleh Howard Gardner. Di antaranya yang pertama, kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kecerdasan yang berkaitan dengan bahasa dan kata-kata. Orang yang unggul dalam bidang ini cenderung bagus dalam menulis dan berorasi, memiliki kosakata yang banyak, dan cenderung belajar dari metode ceramah. Bisa dijumpai pada guru, novelis, penulis, penyair, dan orator. Yang kedua, kecerdasan logika matematika. Kecerdasan ini adalah kecerdasan yang berkaitan dengan angka. Orang yang memiliki keunggulan di bidang ini cenderung ahli dalam matematika dan pemrograman komputer. Orang yang ahli dalam bidang ini juga cenderung menyelesaikan masalah dengan bereksperimen dan berhitung. Kecerdasan ini dapat dijumpai pada ahli matematika, ilmuwan, dan akuntan. Yang ketiga, kecerdasan ruang atau kecerdasan spasial. Kecerdasan ini adalah kemampuan membentuk model mental dari dunia ruang dan mampu melakukan berbagai tindakan dari model tersebut. Orang yang memiliki keunggulan di bidang ini cenderung memiliki koordinasi penglihatan yang tinggi seperti dapat menafsirkan setempat. Kecerdasan musik. Kecerdasan musik adalah kecerdasan yang berkaitan dengan pendengaran dan musik. Orang yang memiliki keunggulan di bidang ini cenderung menyukai musik, menyanyi, memiliki apresiasi dan kegemaran pada nada, dan cenderung bekerja lebih baik jika diiringi dengan musik. Juga lebih mudah menyerap pelajaran apabila diiringi dengan musik. Kecerdasan ini bisa dijumpai pada penyanyi, penata lagu, dan musisi. Yang kelima, kecerdasan gerakan badan atau kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini berkaitan dengan otot dan gerakan badan. Orang-orang yang memiliki keunggulan di bidang ini cenderung bekerja lebih banyak dan lebih baik apabila melibatkan interaksi fisik. Kecerdasan ini bisa ditemui pada atlet, pelari, perenang, dan pemain bola. Yang keenam adalah kecerdasan antar pribadi. Kecerdasan antar pribadi adalah kecerdasan untuk memahami orang lain. Orang-orang yang memiliki keunggulan di bidang ini cenderung ekstrovert atau menyerap lebih banyak energi ketika berinteraksi dengan banyak orang. Spektrum kecerdasan ini bisa dijumpai pada guru, motivator, politisi, dan pemimpin religius. Yang terakhir adalah kecerdasan intrapribadi. Kecerdasan ini adalah kecerdasan yang sama dengan kecerdasan antar pribadi, hanya saja lebih mengarah ke dalam atau ke diri sendiri. Orang-orang dengan kecerdasan ini memiliki kemampuan untuk membentuk model secara akurat dan percaya pada diri sendiri, senang merefleksi diri dan memotivasi diri, serta bersifat intuitif dan sensitif pada nilai. Spektrum kecerdasan ini bisa dijumpai pada filosof, guru, dan penasehat. Dalam buku ini juga Howard Gardner menjelaskan mengenai pendidikan kecerdasan majemuk, bahwa tujuan sekolah seharusnya adalah untuk mengembangkan kecerdasan dan membantu seseorang untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan spektrum kecerdasannya masing-masing. Dari pandangan itulah Howard Gardner menggagas konsep sekolah masa depan.
Sekolah masa depan merupakan sekolah yang bersifat individual dan bertujuan untuk mengoptimalkan pemahaman dan kemampuan kognitif siswa. Sekolah masa depan yang digagas oleh Howard Gardner memiliki beberapa unsur. Yang pertama adalah spesialis penilaian. Spesialis penilaian adalah guru yang bertugas untuk memahami sesensitif dan selengkap mungkin kemampuan, kecerdasan, dan minat siswa di sekolah. Yang kedua adalah pialang siswa kurikulum. Adalah pihak sekolah yang akan menyesuaikan profil, sasaran, dan minat siswa pada kurikulum tertentu dan gaya belajar tertentu. Yang ketiga yaitu pialang masyarakat sekolah. Adalah pihak yang akan membantu siswa menemukan peluang belajar di masyarakat yang lebih luas. Selain itu, pendapat saya juga bahwa seseorang harus memiliki kecerdasan finansial, yaitu cara berusaha dan berbisnis untuk bertahan. Tentang hal ini, buku yang ditulis oleh Bambang Prim yang berjudul Brilliant Entrepreneur Muhammad yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang fatonah atau cerdas termasuk dalam urusan berbisnis. Dengan 7 kecerdasan ditambah kecerdasan emosional, spiritual, dan finansial, seseorang dapat memilih jalan suksesnya di masa depan melalui menggali salah satu potensi cerdasnya. Barangkali di video ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.